Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada video pembelajaran kali ini. Saya Tati Nurujana akan membahas tentang materi segi 4 dan segitiga dengan kompetensi dasar 3.11 yang mana berbunyi tentang mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan segitiga. Kemudian dengan kompetensi dasar 4.11 yang bunyinya menyelesaikan masalah konstekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 yang meliputi persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan layang-layang, dan segitiga. Oke, kalian biar lebih semangat belajar tentang bangun datar segi 4 dan segitiga, maka kalian lihat rumah, kemudian bangunan-bangunan yang indah, kemudian parsel, kemudian bentuk-bentuk lainnya, itu merupakan gabungan dari bangun datar segi 4 dan segitiga yang mereka kemas sehingga membentuk bangun-bangun ruang yang indah yang mereka bisa menjualnya dengan harga yang fantastis. Sehingga harapan ibu kalian belajar dengan bangun datar segi 4 dan segitiga ini, nantinya kalian akan jadi seorang arsitek, seorang miliarder yang mana bisa menggunakan materi ini nanti untuk menerapkannya setelah kalian lulus untuk dijadikan sebuah karya yang bisa dijual. Itu tujuan ibu untuk mengajar kalian tentang bangun datar segi 4 dan segitiga. Oke, kita lanjutkan materi bangun datar segi 4 dan segitiga. Materi pembelajaran segi 4 dan segitiga. Yang pertama kita bahas tentang segi 4. 1. Tentang bangun datar persegi panjang. Bangun datar persegi panjang adalah suatu segi 4 yang keempat sudutnya berbentuk siku-siku dan sisi-sisi yang saling berhadapan sama panjang. Sifat-sifat persegi panjang yang pertama adalah panjang sisi-sisi yang berhadapan sama, yaitu sisi AB sama dengan sisi DC, sisi AD sama dengan sisi BC. Sifat yang kedua, keempat sudutnya adalah siku-siku, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Mereka adalah besarnya 90 derajat, sehingga disebut sudut siku-siku. Kemudian yang ketiga, panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang, yaitu diagonal AC sama dengan diagonal BD. Oke, sekarang rumusnya. Rumus pada persegi panjang mencari luasnya atau rumus luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah sisi AB dikali sisi BC. Kemudian kelilingnya. Kalian tahu yang dimaksud keliling? Keliling adalah putarannya. Sehingga keliling persegi panjang tersebut adalah AB ditambah CD, kemudian ditambah BC, dan ditambah dengan
AD. AB adalah panjangnya, DC juga panjangnya, sedangkan BC dan AD adalah lebarnya, sehingga keliling persegi panjang tersebut adalah 2 panjang ditambah 2 lebar, sehingga 2 kali panjang ditambah lebar. Kemudian yang harus kalian ingat adalah pada persegi panjang mempunyai 2 simetri lipat dan 2 simetri putar. Bangun datar yang kedua adalah persegi. Persegi adalah persegi panjang yang keempat sisinya sama panjang. Pada persegi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Persegi adalah persegi panjang. Kalian tahu pada persegi panjang juga memiliki 4 buah sisi dan memiliki 4 sudut. Yang membedakan antara persegi dan persegi panjang adalah kalau persegi itu keempat sisinya sama panjang. Sifat yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. AB sama panjang dengan DC dan sejajar. AD sama dengan BC dan juga sejajar. Sifat ketiga, keempat sudutnya siku-siku. Sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D besarnya 90 derajat, sehingga disebut sudut siku-siku. Sifat keempat, panjang diagonal-diagonalnya sama dan saling membagi 2 sama panjang. AC sama panjang dengan BD. Sifat yang kelima, panjang keempat sisinya sama, yaitu panjang AB sama dengan panjang BC sama dengan panjang CD dan juga sama dengan panjang AD. 6. Setiap sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonal-diagonalnya. Kalian tahu bahwa tadi sudut A itu besarnya 90 derajat. Kemudian setiap sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya. Jadi sudut DAC itu sama dengan sudut CAB. Besarnya 90 derajat dibagi 2, sehingga sudut DAC adalah 45 derajat. Begitu juga dengan sudut CAB adalah 45 derajat. Sudut B, sudut C, dan sudut D itu juga sama. Mereka besarnya 90 derajat, kemudian dibagi 2 oleh diagonalnya sehingga menjadi 45 derajat masing-masing sudutnya. Sifat yang ketujuh, diagonal-diagonalnya berpotongan saling tegak lurus. AC berpotongan dengan BD yang saling tegak lurus. Rumus dari bangun datar persegi, karena keempat sisinya adalah sama, maka luasnya adalah sisi kali sisi. Kemudian kelilingnya. Kelilingnya kalian tahu bahwa pada bangun datar persegi itu mempunyai 4 sisi yang sama, maka kelilingnya adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi sebanyak 4 kali, maka kelilingnya adalah 4 kali sisi. Yang kalian ingat yaitu pada persegi mempunyai simetri lipat 4 dan simetri putarnya juga 4. Bangun datar yang ketiga adalah jajar genjang. Jajar genjang adalah segi 4 yang setiap panjang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar.
Sifat-sifat jajar genjang antara lain: 1. Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, yaitu sisi AB sama panjang dengan sisi DC dan letaknya sejajar. Sisi AD sama panjang dengan sisi BC. Sifat kedua, sudut-sudut berhadapan sama besar. Sudut A sama besar dengan sudut C. Sudut B sama besar dengan sudut D. Sifat ketiga, sudut-sudut yang berdekatan jumlahnya 180. Sudut A ditambah sudut B adalah 180. Sudut B ditambah sudut C besarnya adalah 180. Sudut C ditambah sudut D besarnya juga 180. Sudut D ditambah sudut A besarnya juga 180. Sifat keempat, diagonal-diagonalnya membagi dua sama panjang. Diagonal AC sama diagonal BD saling membagi dua yang panjangnya sama. Oke, rumus pada bangun datar jajar genjang. Luasnya adalah alas kali tinggi, yaitu panjang AB atau panjang CD dikali dengan tingginya. Kemudian kelilingnya. Keliling jajar genjang adalah panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD kemudian ditambah panjang AD. Panjang AB sama dengan panjang DC. Kita misalkan dengan A, maka 2A ditambah panjang AD sama dengan panjang BC. Kita misalkan B, maka ditambah 2B. Sehingga keliling jajar genjang adalah 2 kali A ditambah B. Pada jajar genjang yang harus kalian ingat, jumlah simetri lipatnya adalah 0 alias tidak punya simetri lipat. Tapi pada jajar genjang mempunyai simetri putar. Jumlah simetri putarnya adalah 2. Bangun datar keempat adalah trapesium. Trapesium yang akan saya bahas di sini ada 2, yaitu trapesium sama kaki dan trapesium siku-siku. Trapesium adalah segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Sifat-sifat trapesium sama kaki pada gambar di atas yang termasuk trapesium sama kaki adalah trapesium ABCD. Sifat-sifatnya: 1. Sudut-sudut alasnya sama besar. Begitu juga sudut-sudut pada sisi atas, yaitu sudut A sama dengan sudut B alias besarnya sama. Besar sudut C sama dengan besar sudut D. Sifat trapesium sama kaki yang kedua adalah diagonal-diagonalnya sama panjang. Yang disebut diagonal adalah panjang AC sama dengan panjang BD. Sifat yang ketiga dapat menempati bingkainya dengan 2 cara. Sifat-sifat trapesium siku-siku pada gambar di atas yang disebut trapesium siku-siku adalah gambar trapesium EFGH. Sifat-sifatnya: 1. Jumlah 2 sudut yang berdekatan antara 2 sisi sejajar adalah 180, yaitu sudut E ditambah sudut F besarnya 180 dan sudut H ditambah sudut G besarnya juga 180. Sifat trapesium siku-siku yang nomor 2 adalah trapesium siku-siku
mempunyai tepat dua sudut siku-siku, yaitu sudut E dan sudut H. Itu sudut siku-siku, besarnya masing-masing 90 derajat. Rumus pada trapesium sama, yaitu pada trapesium siku-siku dan juga trapesium sama kaki, rumusnya sama. Mencari luas adalah setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Jumlah sisi sejajar di situ adalah panjang AB dan panjang DC. Begitu juga pada trapesium siku-siku, yaitu panjang EF dan panjang HG. Sehingga rumus luas trapesium siku-siku dan trapesium sama kaki sama, yaitu setengah kali A ditambah B kali tinggi. Kemudian rumus dari kelilingnya. Kelilingnya adalah menjumlahkan semua sisinya, sehingga rumus dari keliling trapesium baik sama kaki maupun siku-siku, trapesium siku-siku adalah sama, yaitu sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah AD. Kalau pada siku-siku juga sama, sisi EF ditambah panjang sisi FG ditambah panjang sisi GH ditambah panjang sisi AH. Pada trapesium yang harus kalian ingat bahwa pada trapesium mempunyai simetri lipat 1, itu pada trapesium siku-siku tidak mempunyai simetri lipat. Sehingga pada trapesium sama kaki mempunyai simetri lipat 1, dan pada trapesium siku-siku tidak mempunyai simetri lipat. Sedangkan simetri putarnya pada trapesium masing-masing mempunyai simetri putar 1. Bangun datar segi 4. Yang kelima adalah belah ketupat. Belah ketupat adalah segi 4 yang keempat sisinya sama panjang. Sifat-sifat pada bangun datar belah ketupat, yang pertama adalah keempat sisinya sama panjang. Jadi panjang sisi AB itu sama dengan panjang sisi BC, sama dengan panjang sisi CD, dan juga sama dengan panjang sisi AD. Sifat kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar, yaitu sisi AB sejajar dengan sisi CD, sisi AD sejajar dengan sisi BC. Sifat ketiga, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Jadi sudut B sama besar dengan sudut D. Sudut A sama besar dengan sudut C. Sifat keempat, diagonal-diagonalnya membagi sudut menjadi 2 sama besar. Diagonal AC membagi sudut A yaitu sama besar, yaitu sudut BAC sama dengan sudut DAC. Begitu juga sudut ACD sama dengan sudut ACB. Kemudian diagonal BD itu juga membagi sudut sama besar, yaitu sudut ABD sama besar dengan sudut CBD. Sudut ADB sama besar dengan sudut BDC. Sifat kelima, kedua diagonalnya saling tegak lurus dan saling membagi 2 sama panjang. Jadi diagonal AC tegak lurus dengan diagonal BD. Selain saling tegak lurus juga membagi 2 sama panjang. Kemudian sifat ke-6, jumlah sudut-sudut yang berdekatan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut B sama dengan 180 derajat. Sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat.
sudut C ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Begitu juga sudut D ditambah sudut A sama dengan 180 derajat. Rumus pada belah ketupat untuk mencari luasnya adalah setengah dikali AC dikali BD atau setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sedangkan kelilingnya yaitu panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD dan ditambah panjang AD. Kemudian yang harus kalian ingat pada belah ketupat yaitu jumlah simetri lipatnya ada 2 dan belah ketupat juga mempunyai simetri putar. Simetri putarnya jumlahnya ada 2. Bangun datar yang nomor 6 adalah layang-layang. Layang-layang adalah segi empat yang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Sifat layang-layang antara lain: 1. Terdapat 2 pasang sisi yang sama panjang. Yang disebut 2 pasang sisi sama panjang tersebut adalah sisi AB sama panjang dengan sisi BC, sisi AD sama panjang dengan sisi CD. Yang nomor 2, sepasang sudut yang berhadapan sama besar. Jadi hanya mempunyai 1 pasang sudut yang sama besar, yaitu sudut A sama besar dengan sudut C. Sifat ketiga, salah satu diagonalnya merupakan sumbu simetri dan merupakan diagonal terpanjang, yaitu diagonal BD. Diagonal BD merupakan sumbu simetri lipat. Kemudian diagonal BD juga termasuk diagonal terpanjang yang nantinya kita sebut dengan diagonal yang kedua, sedangkan AC adalah diagonal yang pertama. Sifat keempat, salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang dan tegak lurus dengan diagonal yang lain. Yang dimaksud diagonal membagi 2 sama panjang tersebut adalah diagonal AC atau diagonal 1. Kemudian diagonal AC itu tegak lurus dengan diagonal BD. Rumus dari layang-layang adalah mencari luasnya setengah kali AC dikali BD atau setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sedangkan kelilingnya adalah menjumlahkan semua sisinya. Jadi panjang AB ditambah panjang BC ditambah panjang CD dan ditambah panjang AD. Pada layang-layang yang harus kalian ingat adalah jumlah simetri lipatnya ada 1. Sedangkan jumlah simetri putarnya juga ada 1. Bangun datar segitiga. Syarat membuat segitiga. Untuk membuat segitiga ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu 1. Memiliki 3 sisi. 2. Jika panjang sisi-sisi tersebut adalah A, B, dan C serta A kurang dari B kurang dari C, maka A ditambah B harus lebih besar dari C. Bila ingin tahu segitiga jenis apa yang akan tergambar, maka perhatikan syarat berikut. 1. Jika A kurang dari B kurang dari C dan A kuadrat ditambah B kuadrat harus lebih besar dari C kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip. Yang kedua, jika A kurang dari B kurang dari C, dan A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat,
maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. 3. Jika A kurang dari B kurang dari C dan A kuadrat ditambah B kuadrat kurang dari C kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. 1. Segitiga sama sisi. Disebut segitiga sama sisi yaitu jika sisi-sisinya sama panjang. Jadi segitiga ABC tersebut sisi AB sama dengan sisi BC dan sama dengan sisi AC. Jumlah simetri putarnya ada 3 dan jumlah simetri lipatnya juga ada 3. 2. Segitiga sama kaki. Disebut sama kaki atau disebut segitiga sama kaki yaitu jika ada dua sisi yang panjangnya sama, yaitu sisi AC sama panjang dengan sisi BC. Jumlah simetri lipatnya ada 1 dan jumlah simetri putarnya juga ada 1. 3. Segitiga sembarang. Disebut segitiga sembarang yaitu jika tidak ada sisi yang sama panjang. Jadi panjang AB tidak sama dengan panjang BC dan tidak sama juga dengan panjang AC. Jumlah simetri lipatnya 0 dan jumlah simetri putarnya ada 1. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. 1. Segitiga siku-siku. Disebut segitiga siku-siku yaitu jika salah satu sudutnya sama dengan 90 derajat. Seperti pada gambar tersebut, segitiga ABC itu yang sudut siku-sikunya berada pada sudut A yang besarnya 90 derajat. 2. Segitiga tumpul. Sudut ACB adalah sudut tumpul. Disebut segitiga tumpul yaitu jika salah satu sudutnya lebih besar dari 90 derajat. 3. Segitiga lancip. Dikatakan segitiga lancip yaitu jika ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Contoh yang pertama, misalnya diketahui panjang sisi A sama dengan 7, B sama dengan 10, dan C sama dengan 5. Periksalah sisi tersebut apakah dapat dibentuk sebuah segitiga dan segitiga apakah yang terbentuk. Maka caranya 1. Kita periksa dulu apakah sudah memenuhi syarat apa belum. Syarat pertama memiliki 3 sisi. Syarat 1 terpenuhi yaitu kan mempunyai 3 sisi yaitu sisi A sama dengan 7, B-nya sama dengan 10, dan C-nya sama dengan 5. Kemudian syarat yang kedua, jika panjang sisi-sisi tersebut memenuhi syarat yang kedua yaitu A tadi sama dengan 7, B-nya sama dengan 10, C-nya sama dengan 5. Coba kita buktikan bahwa A ditambah B harus lebih besar dari C. Kita masukkan A-nya 7, B-nya 10, maka 7 ditambah 10 sama dengan 17. 17 lebih besar dari 5. Oke, kita buktikan yang kedua. Jika A ditambah C harus lebih besar dari B. Panjang A yaitu 7 ditambah panjang yang C adalah 5. 7 ditambah 5, 12. Maka 12 lebih besar dari 10. Kita tes yang ketiga. Jika B ditambah C harus lebih besar dari A. Artinya panjang B-nya yaitu 10 ditambah panjang C-nya 5
10 ditambah 5, 15. 15 lebih besar dari 7. Karena pembuktian dari hasil penjumlahan kedua sisinya selalu lebih besar dari sisi ketiganya dalam semua kombinasi, maka ketiga sisi tersebut termasuk segitiga. Karena syarat satu tadi sudah terpenuhi dan syarat kedua juga sudah terpenuhi, maka panjang sisi ABC tadi bisa dibentuk sebuah segitiga. Oke, kemudian untuk jenis segitiga apa yang terbentuk, maka kita uji. A-nya 7, B-nya 10, dan C-nya 5. Maka C-nya kurang dari A dan A kurang dari B. Kita masukkan, kita buktikan apakah C kuadrat ditambah A kuadrat kurang dari B kuadrat. Kenapa harus kurang dari B? Karena sisi yang terpanjang tadi harus ditaruh di paling belakang, sehingga 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat kurang dari 10 kuadrat. Kita tahu bahwa 5 kuadrat 25 ditambah 7 kuadrat 49. 25 ditambah 49 adalah 74. 74 kurang dari 100. Kalian tahu bahwa untuk membuktikan segitiga apa yang terbentuk, jika sisi dari jumlahnya tadi, maksudnya jumlah kedua sisinya tadi setelah dikuadratkan kurang dari sisi kuadrat dari yang terpanjang, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga tumpul. Contoh yang kedua, perhatikan gambar berikut. Kalian perhatikan di situ ada gambar bangun datar gabungan, yaitu gabungan dari 3 persegi panjang. Kalian disuruh menghitung berapakah keliling bangun tersebut. Maka caranya untuk memudahkan perhitungan, perhatikan gambar yang sudah dilengkapi dengan ukuran lengkap seperti terlihat pada gambar berikut. Di situ sudah lengkap dengan ukurannya. Ada yang panjangnya 32, kemudian ada yang 9 dan seterusnya. Tolong kalian perhatikan. Maka setelah kalian perhatikan, kita tahu bahwa keliling sebuah bangun, maka caranya adalah menjumlahkan panjang masing-masing sisinya. Maka kita jumlahkan 32, kemudian ditambah 9, kemudian ditambah 24, dan ditambah 32, ditambah 9, dan ditambah 11, kemudian ditambah 15, ditambah 11, ditambah 9, sehingga hasilnya adalah 152. Jadi keliling bangun tersebut adalah 152 cm. Contoh yang nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Berapakah luas bangun tersebut? Di situ ada 2 buah gabungan bangun datar, yaitu bangun datar persegi panjang dan bangun datar segitiga. Maka caranya adalah luas bangun seluruhnya sama dengan luas persegi panjang ditambah luas segitiga. Kalian tahu bahwa rumus dari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, kemudian ditambah luas segitiganya adalah setengah alas kali tinggi. Panjangnya, kalian lihat gambar tersebut bahwa panjangnya adalah 16 desimeter,
kali lebarnya. Lebarnya di situ diketahui lebar keseluruhan bangun. Artinya di situ ada 16 desimeter, maka 16 kurangi dengan tinggi segitiganya. Jadi 16 dikurangi 7 itu sama dengan 9, maka lebarnya 9. Kemudian ditambah setengah kali alasnya. Alas segitiga yaitu sama dengan panjang alas persegi panjang, maka setengah kali 16 dikali tingginya segitiga yaitu 7, maka kali 7, sehingga hasilnya untuk luas persegi panjang 16 kali 9 sama dengan 144, ditambah untuk luas segitiga setengah dikali 16 kemudian kali 7 hasilnya 56. Jadi luas bangun secara keseluruhan adalah 144 ditambah 56 sama dengan 200 desimeter persegi. Contoh keempat, Pak Amir mempunyai kebun dengan bentuk seperti gambar berikut. Yang lihat gambar kebunnya. Kemudian kebun tersebut akan dijual dengan harga 1 juta rupiah per meter perseginya. Berapakah hasil penjualan kebun Pak Amir tersebut? Maka caranya kalian lihat di situ bahwa gambarnya tadi atau kebunnya itu berbentuk dua buah bangun datar, yaitu bangun datar jajar genjang dan bangun datar segitiga. Maka kita cari luas dari masing-masing bangun tersebut. Pertama kita cari dulu luas jajar genjang. Kalian tahu bahwa rumus dari luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Maka alasnya di situ sudah diketahui, yaitu panjang FE atau panjang AD itu adalah sisi yang sama panjangnya 12 meter kali tingginya. Tinggi dari jajar genjang sudah diketahui juga bahwa tingginya adalah 10 meter, maka 12 kali 10 sama dengan 120 meter persegi. Jadi luas jajar genjangnya adalah 120 meter persegi. Kemudian kita cari yang luas segitiganya. Rumus dari luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi. Setengah kali alasnya di situ adalah 6 meter, kemudian kali tingginya. Tingginya pada segitiga sama dengan tinggi pada jajar genjang, karena di situ sudah diketahui bahwa tandanya itu sama, maka panjang sisi tinggi dari segitiga tersebut adalah sama, yaitu 10 meter. Sehingga luas segitiganya setengah kali 6 kali 10 sama dengan 30 meter persegi. Jadi luas gabungan dua bangun tersebut adalah, atau luas totalnya adalah luas 1 ditambah luas 2. 120 ditambah 30 sama dengan 150 meter persegi. Jadi luas tanah Pak Amir adalah 150 meter persegi. Maka hasil penjualan kebun Pak Amir adalah 150 meter persegi kali 1 juta rupiah. Maka hasil penjualan kebun Pak Amir adalah 150 juta rupiah. Oke, sampai di sini dulu materi tentang bangun datar segi 4 dan segitiga. Untuk belajar lebih lanjut biar kalian lebih paham tentang materi tersebut, maka kalian kerjakan UKBM kalian masing-masing. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.